Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Puji Astuti, SPD MPD. Saya adalah dosen pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Selanjutnya, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran Akuntansi, di mana di dalamnya dijelaskan beberapa aspek terkait dengan delivery, interaction, dan assessment. Untuk detail penjelasannya akan saya bagi menjadi beberapa poin, di antaranya 1. Deskripsi mata kuliah, 2. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan atau CPMK, 3. Materi pembelajaran, 4. Model dan metode pembelajaran, 5. Sistem penilaian. Deskripsi mata kuliah. Pada mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran Akuntansi merupakan mata kuliah wajib keprodian yang harus ditempuh oleh mahasiswa pendidikan ekonomi dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini mempelajari konsep pengajaran berprogram, konsep belajar tuntas, dan desain instruksional termasuk konsep evaluasi yang berlandaskan pada pendidikan karakter dan lingkungan dalam bidang studi akuntansi. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK merupakan kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran, di mana CPMK berasal dari turunan capaian pembelajaran lulusan yang berasal dari kurikulum program studi. CPL pada mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran terbagi dalam 4 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Terdapat 9 capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini yang selanjutnya di-breakdown ke dalam sub capaian pembelajaran mata kuliah. Di antaranya adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi karakteristik peserta didik dan faktor yang mempengaruhi pembelajaran. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan ragam desain dan pendekatan pembelajaran. 4. Mahasiswa mampu memahami konsep model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang tepat dalam bidang akuntansi. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam metode pembelajaran. 6. Mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan keterampilan dasar mengajar. 7. Mahasiswa mampu menyusun perencanaan bahan ajar yang tepat, media pembelajaran, metode pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 8. Mahasiswa mampu memahami pengelolaan kelas. Dan 9. Mahasiswa mampu menyusun modul ajar akuntansi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait materi pembelajaran, model dan metode, serta sistem penilaian yang merupakan penerapan aspek DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Materi pembelajaran meliputi 1. Prinsip pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 2. Karakteristik peserta didik dan faktor yang mempengaruhi pembelajaran. 3. Desain dan pendekatan pembelajaran. 4. Model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. 5. Macam-macam metode pembelajaran. 6. Keterampilan dasar mengajar. 7. Perencanaan bahan ajar, media pembelajaran, metode pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran. 8. Pengelolaan kelas. Dan terakhir, menyusun modul ajar akuntansi. Proses pembelajaran dilakukan pada 16 pertemuan di mana tertuang dalam rencana pembelajaran semester yang telah diunggah di sistem akademik UNES atau SIKADU, beserta bahan ajar di mana mahasiswa dapat secara langsung mendownload perangkat tersebut. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan dengan pendekatan student center learning di mana pembelajaran menuntut partisipasi mahasiswa secara penuh. Dengan model yang digunakan adalah project based learning, team-based project, dan case method. Model berbasis proyek dan masalah merupakan model yang ditentukan oleh universitas sebagai salah satu upaya untuk melibatkan mahasiswa dalam proses pembelajaran, sehingga mahasiswa akan mendapatkan pengalaman secara langsung dan bermakna.
Desain perkuliahan menggunakan blended learning, yaitu menggunakan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus dilakukan dengan pertemuan tatap muka di dalam kelas, sedangkan pembelajaran asinkronus menggunakan learning management system yang dikembangkan oleh universitas, yaitu ELENA. Dalam pembelajaran sinkronus atau pembelajaran tatap muka, dalam berbagai pertemuan saya menggunakan media pembelajaran seperti Kahoot, Quizzes, dan Mentimeter untuk meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dan mengembalikan fokus mahasiswa. Dalam setiap pembelajaran asinkronus menggunakan ELENA, mahasiswa dapat mengakses beberapa menu yaitu attendance, learning video, learning material, dan discuss. Beberapa menu tersebut wajib diakses secara runtut oleh mahasiswa agar dapat melanjutkan menu selanjutnya. Hal ini dilakukan agar mahasiswa dapat tertib dalam proses pembelajaran, yaitu mengisi presensi kehadiran, mempelajari materi yang dijelaskan ke dalam video pembelajaran, mempelajari lebih lanjut pada PPT yang telah diakses, dan mahasiswa berkewajiban untuk melakukan diskusi sebagai salah satu penilaian pemahaman terhadap materi yang telah diajarkan. Selanjutnya adalah sistem penilaian yang dilakukan pada mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran Akuntansi. Ini meliputi 6 aspek penilaian, diantaranya adalah diskusi dengan bobot 25%, proyek secara berkelompok 30%, tugas individu dan kelompok 5%, post-test atau pre-test 5%, proyek individu 15%, dan proyek individu serta kelompok 20%. Demikian mengenai 3 aspek dalam perkuliahan Desain dan Strategi Pembelajaran Akuntansi. Selanjutnya mari kita simak bersama rekaman video proses pembelajaran mata kuliah Desain dan Strategi Pembelajaran Akuntansi yang telah saya lakukan pada materi keterampilan dasar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Semangat ya? Semangat. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Satu orang. Erlin nggak masuk hari ini kenapa? Sakit. Sakit. Oke. Ya, kita doakan ya bersama-sama semoga Erlin cepat sembuh. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama. Silakan yang mau memimpin doa. Bufron? Ya, silakan. Oke, sebelum mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, menurut agama dan kepercayaan masing-masing berdoa nilai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, ya, bahwa hari ini itu kita akan mempelajari materi tentang apa? Masih keterampilan dasar mengajar, ya. Keterampilan dasar mengajar ini tentunya sangat penting ya dimiliki oleh seorang guru. Namun sebelum memiliki keterampilan dasar mengajar, minggu lalu kita mempelajari tentang ya, metode pembelajaran, model pembelajaran, terus media pembelajaran, perencanaan bahan ajar. Oke, di dalam metode pembelajaran itu apa saja? Ada apa saja? Oke, ada PBL, ada NHT, Namanya Together, ada Jigsaw, ada TAI, ada lagi role playing, ada
kemudian ada think, pair, share, dan banyak lagi metode pembelajaran inovatif lainnya ya. Jadi metode pembelajaran tersebut itu ketika proses pelaksanaan di dalam kelas itu tentu membutuhkan namanya keterampilan mengajar ya. Jadi metode itu tidak akan bisa berjalan diterapkan dengan baik jika gurunya itu tidak memiliki keterampilan dasar mengajar yang baik ya. Maka dari itu hari ini kita akan mempelajari materi tentang keterampilan dasar mengajar. Nah, diharapkan nanti teman-teman semua setelah mempelajari materi ini ya, diharapkan yang pertama bisa memahami komponen-komponen keterampilan dasar mengajar. Yang kedua, bisa mengaplikasikan keterampilan mengajar ini dalam proses pembelajaran di kelas ya. Karena apa? Teman-teman ini adalah calon guru. Calon guru tentu wajib memiliki keterampilan dasar mengajar demi tercapainya tujuan pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memberikan atau menyajikan video pembelajaran. Silahkan nanti teman-teman amati ya video pembelajaran yang ada di layar ini. Ini adalah video pembelajaran salah seorang guru ya yang menerapkan model pembelajaran problem based learning. Nanti silahkan diamati. Setelah itu teman-teman amati apakah di dalam proses pembelajarannya itu guru tersebut sudah menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar atau ada yang belum diterapkan. Nanti kita bahas setelah menyaksikan video tersebut. Oke, ya. Oke, cukup ya. Baik, kita review video yang sudah kalian tonton tadi. Tadi kalau kalian perhatikan itu di dalam gurunya mengajar itu tahapannya ada apa saja? Terus pembukaan. Setelah pembukaan ada ya, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu biasanya disampaikan di pembukaan ya. Kemudian setelah pembukaan apa? Ya, inti pembelajaran. Berarti menggunakan sintak apa? PBL, betul. Setelah inti, lalu tahap terakhir adalah penutup ya. Jadi ini adalah pembelajaran secara utuh ya. Ada pembukaan, inti, kemudian ada penutupnya. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, kira-kira apakah gurunya sudah menerapkan keterampilan dasar mengajar yang betul? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Ya, silakan. Menurut saya video tadi itu sudah menerapkan keterampilan belajar. Di situ gurunya itu membuka pembelajaran dengan baik, dengan memberikan persepsi, terus dengan gambar-gambar tadi, terus bertanya dengan pertanyaan otomatis, lalu diberikan pembelajaran, lalu di akhirnya juga diberikan evaluasi kepada siswa. Oke, jadi sudah lengkap ya, sudah menerapkan keterampilan dasar mengajar. Lalu selama proses pembelajaran kira-kira apa saja yang dilakukan oleh guru? Ya. Yang dilakukan apa saja ya? Silakan Mas Akbar. Tadi selama proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu pertama tadi dia melakukan presensi terlebih dahulu untuk mengecek para siswanya. Terus berikutnya itu dia ada menggunakan keterampilan bertanya terkait dengan materi yang ada di bawah. Ya, bertanya kepada Peserta didik. Oke, terus Kemudian juga tadi melakukan kontrol rahasia dengan yang terkait dan tidak rapi dan memperhatikan kedisiplinan dari peserta didik. ya. Kemudian tadi di akhir tadi diberikan tes untuk mengetahui tingkat
tingkat pengetahuan dari peserta didik ya untuk melakukan adanya remedial ataupun pengayaan nantinya. Ya, baik. Terima kasih Mas Akbar atas pendapatnya. Kalau saya simpulkan dari tanggapannya Mas Akbar ya, jadi keterampilan dasar mengajar yang sudah disampaikan itu yang disampaikan Mas Akbar itu baru satu, yaitu keterampilan bertanya ya. Padahal seorang guru itu harus mempunyai banyak keterampilan dalam mengajar. Ada yang tahu selain keterampilan bertanya, keterampilan apa? Ya, betul. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua tadi keterampilan bertanya ya. Terus yang ketiga apalagi yang kalian ketahui? Menjelaskan materi. Lalu? Oke, ada keterampilan variasi. Apalagi? Ada berapa? Oke, ada 8 ya. Baik, kita bahas satu persatu kaitannya dengan keterampilan dasar mengajar ya. Nah, jadi keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang guru itu ada 8 ya. Yang pertama keterampilan bertanya, yang kedua memberi penguatan ya. Ketiga mengadakan variasi, yang keempat itu adalah menjelaskan materi ya. Yang kelima membuka dan menutup pelajaran. Yang keenam membimbing diskusi kelompok kecil. Yang ketujuh adalah mengelola kelas, dan yang terakhir adalah mengajar kelompok kecil dan perorangan. Nah, 8 keterampilan ini itu adalah satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi. Artinya apa? Di dalam mengajar itu harus menerapkan 8 keterampilan ini. Tidak boleh hanya satu. Menjelaskan materi tanpa bertanya atau tanpa membimbing kelompok kecil itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi satu keterampilan itu mendukung keterampilan yang lain. Makanya dikatakan ini adalah satu kesatuan yang utuh dan terintegrasi seperti itu. Baik, kita bahas satu persatu keterampilannya ya. Yang pertama adalah keterampilan bertanya. Menurut kalian ini keterampilan yang mudah atau sulit? Mudah ya, tinggal tanya. Biasanya guru tanya apa? Tanya kabar. Selain itu? Ada tugas enggak? PR-nya sudah dikerjakan belum? Itu saja kaitannya dengan materi keterampilan dasar mengajar. Tadi ada berapa? 8. Oke, sebelum saya lanjutkan ya, adakah teman-teman yang mau bertanya atau yang belum memahami materi yang sudah saya sampaikan? Silakan. Ya, silakan Mbak Sri Mulyani. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Izin bertanya, tadi kan Ibu menjelaskan ada 8 komponen keterampilan mengajar. Ya. Apakah kita sebagai guru harus dan wajib untuk menerapkan semuanya dalam pembelajaran? Oke, ya. Oke ya, terima kasih Mbak Sri Mulyani. Pertanyaannya bagus ya. Ke-8 tadi itu kan sifatnya satu kesatuan yang utuh ya, dan saling terintegrasi, saling mendukung satu sama lain ya. Dalam menjelaskan, misalkan menjelaskan materi, tentu butuh interaksi apa? Bertanya, membuat kelompok kecil, mengadakan variasi seperti itu. Nah, 8 keterampilan itu harus diterapkan guru selama proses pembelajaran, gitu ya. Jadi jangan sampai di dalam menjelaskan misalkan tidak ada komponen keterampilan lain yang mendukung, ya. Mereka tidak bisa berdiri sendiri, ya. Mereka saling terintegrasi, saling mendukung satu sama lain komponen itu. Sudah paham? Oke. Adalah selanjutnya, silakan nanti ya buat kelompok. Kelas ini jumlahnya berapa? 48. Berarti satu kelompok beranggotakan, atau gini biar enak, 2 baris gitu jadi satu kelompok ya. Oke, silakan berkelompok. Nah, di kelompok yang sudah kalian bentuk nanti, silakan berdiskusi dengan teman satu kelompok
mensimulasikan nanti ya komponen keterampilan dasar mengajar kaitannya dengan membuka dan menutup pembelajaran. Jadi membuka dan menutup pelajaran itu apa sih yang harus dilakukan, seperti itu ya. Nanti silakan diskusikan. Setelah itu nanti teman-teman perwakilan kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusinya di depan, gitu ya. Bisa mensimulasikan bagaimana keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Sudah paham instruksinya? Oke, silakan dilaksanakan. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah. Ada yang belum selesai? Sudah semua. Baik. Setelah ini nanti saya minta perwakilan kelompok ya untuk mensimulasikan, jadi maju ke depan menyampaikan hasil diskusi kelompoknya kaitannya dengan membuka dan menutup pelajaran seperti apa. Gitu. Ada yang mau mengajukan diri untuk maju kelompoknya? Sukarela? Atau mau saya tunjuk? Oh ada kelompoknya Mbak Atika. Ya, silakan Mbak Atika. Sebelumnya di sini aku mau ini ya teman-teman mencontohkan mengenai pendahuluan dan penutupan ketika mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana ini kabarnya? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dari Mas Ura, minta tolong Ya, tadi dua kelompok sudah mempresentasikan di depan. Nah, selanjutnya saya mau meminta dari kelompok yang belum maju untuk memberikan komentar, ya, masukan tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 dan 3. Kira-kira proses menutup dan membuka pembelajarannya itu kurangnya apa atau seperti apa? Silakan, berarti ada kelompok 2 yang mau mengomentari. Silakan dari kelompok 2. Oke, Mas Akbar. Ibu izin mengomentari tadi mungkin yang terkait yang pertama pas simulasi itu. Yang pertama siapa? Bu Atika. Oh, Bu Atika. Itu nggak sinkron buat yang terkait materi minggu lalu sama yang kesimpulan. Oke. Materi minggu lalu tadi muridnya jawab metode pembelajaran, kesimpulannya tadi tentang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Oh iya, selain itu. Saya tadi selebihnya udah bagus juga, apalagi tepuk wawunya itu cukup banget. Tepuk buahnya kira-kira manfaatnya apa? Biar lebih bangun semangat kelas lebih fun lagi. Oke, betul ya, karena kita jadi semangat. Itu juga bentuk salah satu penguatan secara gestural dan juga verbal ya. Oke, terima kasih Mas Akbar sudah mewakili kelompok 2. Selanjutnya saya lanjutkan untuk evaluasi. Adakah pertanyaan? Cukup ya. Baik, silakan teman-teman semuanya di sini membawa handphone. Baik, silakan dibuka kuisis. Ya, saya akan memberikan sedikit evaluasi. Silakan. Silakan masukkan pinnya. Atau yang depan bisa gunakan. Siapa juaranya?
ya, saya mau minta kesimpulan dari salah satu atau dua dari kalian yang bisa menyimpulkan apa sih kesimpulan atau implikasi pembelajaran pada siang hari ini. Oke, silakan. Dari pembelajaran ini saya dapat menyimpulkan kalau keterampilan dasar mengajar itu sangat diperlukan oleh guru, dan di beberapa itu memang harus dipraktekkan secara utuh karena keterampilan dasar mengajar itu merupakan satu kesatuan. Jadi misalnya satu keterampilan itu akan berkaitan dengan keterampilan yang lainnya dan guru keterampilan yang lainnya. Oleh karena itu guru perlu untuk menguasai 8 keterampilan dasar mengajar tersebut. Oke, bagus kesimpulannya. Ya, terima kasih Mbak, kesimpulannya bagus, betul. Oke, betul ya. Terima kasih Mas Gibran dan juga Mbak Dwi yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya itu betul ya yang disampaikan oleh keduanya, bahwa ke-8 keterampilan ini memang sangat diperlukan bagi seorang guru dalam mengajar ya. Jadi tidak bisa hanya 1 atau 2. Jadi ini 8-nya semuanya harus utuh menjadi satu kesatuan, dan ini sangat penting bagi proses pembelajaran di kelas. Baik, perkuliahannya sudah cukup sampai di sini ya. Sebelum saya tutup, saya sampaikan kaitannya dengan proyek kelompok. Ya, ini tujuannya biar teman-teman benar-benar bisa menghayati bagaimana sih keterampilan dasar itu diterapkan dalam proses pembelajaran. Jadi nanti boleh menggunakan kelompok yang sebelumnya, ya, menggunakan kelompok yang sebelumnya itu membuat proyek ya. Nanti sudah saya posting di Elena, silakan nanti dicek. Jadi secara berkelompok silakan membuat video simulasi pembelajaran ya, berarti dari pembukaan, inti dan penutup yang di dalamnya menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar yang sudah kita bahas hari ini. Oke? Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa ya bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dibaca. Selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Nanti kita minggu depan akan membahas materi tentang modul ajar. Jadi silakan nanti teman-teman persiapkan ya, belajar kaitannya dengan materi modul ajar untuk kurikulum ya, kurikulum merdeka seperti itu. Paham ya? Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan tugas PDD UKT PT bidang pengajaran pada mata kuliah Desain dan